Pulang dinas lebih awal, aku meraba-raba masuk ke selimut dalam gelap, memeluk istri. Tiba-tiba, suara istri terdengar dari kamar mandi. Terkejut, aku pulang lebih awal. Aku buru-buru menyalakan lampu, melihat sahabat istri meringkuk gemetar di pinggir ranjang. Sementara istri tersenyum berdiri di pintu kamar mandi. Tengah malam pukul 12, pesawat perlahan mendarat. Aku buru-buru mengambil barang dan ingin segera turun dari pesawat. Sebelum dinas kali ini diperkirakan 10 hari lebih. Membayangkan istri tercinta di rumah. Aku kerja lembur, menyelesaikan pekerjaan 3 hari lebih awal. Sebenarnya bisa naik pesawat besok, jadi tidak perlu terlalu lelah. Membayangkan sudah lama meninggalkan istri, berpisah sebentar seperti pengantin baru. Aku bahkan terbang pulang di malam hari. Ban pesawat bergesekan di landasan, mengeluarkan suara berisik yang memekakan telinga. Tapi sulit menutupi detak jantungku yang berdebar kencang. Pintu pesawat terbuka. Aku yang pertama turun dari pesawat. Yang ada di kepalaku hanya satu pikiran, memberi kejutan untuk istri. Istriku Liu Ruyan. Dia yang lahir sebagai model, tinggi badannya 170 cm, berdada besar, cantiknya tiada tara. Aku tidak bisa berpisah darinya sedetik pun. Membayangkan perasaan istri ketika nanti melihatku. Pasti akan menunjukkan ekspresi terkejut, lalu terjun ke pelukanku. Banyak mikir bikin senang. Aku begitu senang sampai mulutku menganga. Terkekeh-kekeh bodoh. Aku ingin cepat-cepat 3 tahun ini. Hidup penuh dengan stimulasi dan romansa. Seperti kata pepatah, kenyang makan di rumah, berkeliaran di luar. Aku adalah orang seperti itu. Kali ini dinas ke Kyoto. Rekan kerja ingin menjilatku. Malamnya mengatur seorang selebriti kelas 3 untukku. Saya tentu paham maksudnya. Tapi begitu teringat istri di rumah, saya tetap menolak sopir Didi dengan halus. Melihat saya tertawa bodoh sendirian. Bercanda berkata, "Bro, apa kamu menang undian hadiah besar?" Sendirian tertawa diam-diam. Kalau benar menang hadiah besar, masak saya masih naik Didi. Hehe, terus kamu tertawa apa? Ini kan sudah lama dinas luar kota. Sebentar lagi ketemu istri kan? Senang? Ini kelihatannya istri kamu pasti cantik sekali. Tentu dong dia. Tapi dulunya model, bodinya bagus, dan danannya cantik. Aneh. Tapi saya banyak bicara sedikit bro. Sama seperti kamu nikahi seorang model. Hasilnya dinas luar kota setengah bulan pulang lebih awal. Ingin memberi istri kejutan. Akhirnya coba tebak bagaimana memberinya kejutan. Istri dan lawang sebelah masuk selimut. Wah, seketika wajah saya berubah. Melihat sopir adik itu senyum mesum ingin memberi dia sebuah senyuman. Melihat pemandangan malam di luar mobil, gemerlap lampu dan anggur merah. Saya tidak lagi menghiraukan adik. Sopir hati yang bersemangat dan bergelora. Seketika tenggelam ke dasar jurang. Wah, layar ponsel menyala ternyata dari istri. WeChat suami sayang kamu ya. Jangan terlalu capek, istirahat lebih awal. Tenang, ini melihat suasana hati berubah seketika, menjadi bersemangat. Istri menggenggam erat ponsel membalas istri satu kalimat. Sayang aku cinta kamu. Ketika saya berdiri di depan pintu rumah, saya tarik napas dalam-dalam. Istri lihat ponsel sudah jam 12 malam. Saya ambil kunci masukkan ke lubang kunci. Memutar dengan lembut, terdengar bunyi, klik, dan pintu terbuka. Aroma melati yang sama menghampiri wajahku. Masih aroma yang familiar. Ruang tamu gelap gulita. Hanya celah pintu kamar yang memancarkan sinar sangat redup. Istri sudah tidur. Aku ragu sebentar. Tiba-tiba muncul ide berani dalam hati. Harapan yang samar mulai tumbuh. Jika kuletakkan kunci dan koper dengan hati-hati. Melepas sepatu kulit dengan diam-diam. Berjalan ke kamar dengan kaki telanjang. Sambil berjalan, sambil melepas pakaian. Hanya tersisa celana dalam. Seperti pencuri yang masuk ke rumah orang. Bahkan bisa kudengar detak jantungku yang berdebar. Memutar gagang pintu perlahan. Pintu kamar tidak terkunci. Kubuka pintu perlahan. Bulan menerobos tirai. Terlihat tonjolan di tempat tidur. Sebuah siluet samar membelakangiku. AC mengeluarkan dengung rendah. Udara dipenuhi sampo istri. Bercampur aroma parfum asing yang samar. Kugosokkan tanganku, meraba tempat tidur dengan hati-hati, berdiri di samping ranjang. Sayang, aku datang, kupanggil pelan dalam hati. Tanganku menyelip ke dalam selimut musim panas. Kuraba gaun tidur sutra yang lembut, ku naik ke ranjang dan menyelip ke selimut, memeluk istri dari belakang. Perasaan yang lama tak terasa, kehangatan dan kelembutan memelukku erat. Tubuh istri seakan bergetar halus, sesaat menjadi kaku, tapi cepat kembali lembut. Ku cium leher istri perlahan. Istri sangat antusias, bahkan responsku lebih dari biasanya. Lalu istri berbalik, kedua tangan memeluk leherku. Napas hangatnya mengenai wajahku. Gerakannya penuh gairah yang jarang terlihat, bahkan bisa panas, adalah pembiaran. Tidak ada kata-kata, hanya suhu tubuh yang berangsur naik dan napas tersengal yang kacau. Aku terdiam, istri biasanya tidak seperti ini. Tapi setelah lama berpisah dan bertemu kembali, perpisahan singkat terasa seperti bulan madu. Rangsangan indrawi dengan cepat menghilangkan keraguanku. Tidak sempat aku pikirkan lagi istri sudah menutup mulutku. Semuanya kulemparkan ke belakang. Satu-satunya pikiran adalah mengungkapkan cintaku pada istri. Dia hari ini sangat pendiam. Dari awal sampai akhir tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya desahan hidung tertekan yang terpotong-potong. Mungkin sudah terlalu lama tidak bercinta dengan istri. Seperti seminggu tidak makan. Sekali makan untuk seminggu. Biasanya sekali makan, aku selesai dalam setengah jam. Tapi makan kali ini, aku bertahan sampai 1 jam penuh. Setelah semuanya reda, aku terengah-engah dan berkeringat. Tapi justru sangat puas. Aku memeluk istri erat-erat. Baru ingin menciumnya. Dia tiba-tiba berbalik. Suara serak. Hampir tidak terdengar seperti suaranya. Tampaknya sangat terburu-buru. Berkata, jangan nyalakan lampu. Aku mandi dulu. Setelah berkata demikian, istri melepaskan pelukanku. Turun dari ranjang telanjang. Hanya terlihat bayangan hitam melesat. Istri bergegas ke kamar mandi. Dengan suara berat mengunci pintu kamar mandi. Aku agak bingung. Suara istri sepertinya tidak biasa. Suaranya hari ini serak.
Sangat ditekan, tidak berani bersuara. Mungkin karena terlalu lama, suaranya jadi serak. Tapi Liu Ruyan setiap kali habis bercinta denganku. Translate_text. Mandi tidak pernah menutup pintu. Dan juga tidak pernah buru-buru mandi. Selalu bermalas-malasan di tempat tidur dan bermanja dengan saya lama sekali. Setiap kali selalu merengek, minta digendong untuk mandi. Hari ini istri kenapa ya? Dalam kegelapan, saya mengerutkan kening. Secara tidak sadar meraba ke meja samping tempat tidur. Karena saya punya kebiasaan merokok setelah berhubungan. Tapi kali ini saya tidak merasakan kotak rokok, melainkan merasakan sebuah jam tangan logam. Rantai logam dan dial bundar jelas merupakan jam tangan wanita. Saya langsung duduk tegak. Liu Ruyan sama sekali tidak punya kebiasaan memakai jam tangan. Dengan cahaya malam yang redup, saya melihat jam tangan di tangan kiri. Cahaya di dalam dial berkedip-kedip. Saya mengganti sudut pandang, melihat dengan seksama. Karakter dalam cahaya ternyata adalah sebuah nama dalam bahasa Inggris. Serena Hu. Kepala saya berdengung. Ini adalah nama Inggris sahabat karib istri. Sehari sebelum perjalanan bisnis, Serena masih makan bersama kami untuk melepas saya. Waktu itu saya juga melihat jam tangannya. Katanya hadiah dari pria yang mengejarnya. Jam dunia edisi terbatas. Saya juga berpikir untuk membelikan istri satu, tapi istri tidak suka memakai jam. Saat ini, jam tangan Serena malah muncul di meja samping tempat tidur rumah saya. Saya tidak berani membayangkan. Apakah wanita yang baru saja bersama saya mencapai puncak kenikmatan? Apakah saya merasa darah di seluruh tubuh langsung naik ke kepala saya? Detak jantung saya langsung melonjak hingga 280. Detak jantung yang keras, hampir membuat jantung saya melompat keluar. Duk-duk-duk malam yang gelap, hanya menyisakan detak jantung saya yang keras. Jika benar itu Serena, bagaimana saya bisa menghadapi istri? Bagaimana jika ketahuan istri? 8 besar, pada saat ini. Suami? Kaget tidak? Suara wanita yang jernih dan riang, sangat familiar sampai tidak bisa lebih familiar, dengan sedikit keceriaan dan tawa. Ternyata datang dari arah pintu kamar mandi. Saya bisa memastikan, translate_text. 100% berasal dari luar pintu kamar mandi. Seketika, seluruh bulu kuduku meremang. Secara refleks aku membuka kamar tidur. Cahaya putih menyilaukan dari lampu malam tiba-tiba memenuhi ruangan. Cahaya itu menyakiti mataku. Setelah kebutaan visual sesaat, yang pertama kulihat adalah samping tempat tidur. Di lantai meringkuk seorang wanita telanjang. Kulit putih salju memancarkan kilau dingin di bawah cahaya rambut panjang. Berantakan terurai di punggungnya menutupi sebagian besar wajah wanita itu. Tapi hidung bengkok yang tegak dan dagu yang runcing, serta bagian tubuhnya yang ketiga. Aku pasti tidak salah mengenali Serena. Dia merangkul lututnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat, seperti daun yang terombang-ambing dalam angin kencang. Lalu yang baru saja lolos dari pelukanku dan bersembunyi di kamar mandi adalah otakku. Tiba-tiba short circuit. Pandanganku perlahan beralih ke kamar mandi. Di depan pintu seolah-olah Liu Ruyan berdiri di sana, mengenakan piyama tali ketat yang rapi, rambut terurai di bahu, dengan riasan tipis yang halus di wajahnya. Dia bersandar pada bingkai pintu, merangkul dada, sudut bibirnya naik, membentuk lengkungan sempurna dan dingin. Pandangannya menatapku, seperti melihat adegan puncak film. Pandangan menilai dan mengkritik jenis itu. Aku sesaat tidak bisa menjelaskannya. Dari posisinya berdiri, aku yakin dia baru saja datang dari ruang tamu. Pasti bukan dari kamar mandi. Aku membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Mengatakan bahwa aku salah mengenali istriku sendiri. Siapa yang akan percaya? Mencoba beberapa kali. Dari tenggorokan keluar suara aneh, hihi, tapi tidak satu kata pun keluar. Seluruh proses dipenuhi dengan absurditas. Liu Ruyan lagi-lagi seperti itu, memandangiku lalu melihat Serena, seperti tertangkap basah di tempat tidur, dan pelakunya adalah sahabat terbaik istri. Translate_text. Astaga! Ini sebenarnya bagaimana bisa terjadi? Apa yang sebenarnya tidak beres? Bagaimana bisa begini? Haha. Liu Ruyan tertawa ringan, memecah keheningan yang mencekam di ruangan. Tek-tek-tek. Dia berjalan mendekat langkah demi langkah dengan sepatu hak tingginya. Suara tek-tek yang keluar dari lantai, seperti teriakan jantungku yang terinjak-injak. Dia berhenti di hadapanku, mengulurkan tangan, membelai lembut pipiku yang kaku, tapi matanya tidak mengandung kehangatan sama sekali. Selamat ya, sayang. Suaranya terdengar tenang, tapi seperti madu yang direndam racun. Aku hanya ingin menguji, apakah kau akan berbuat hal yang menipuku? Tidak kuduga kau sangat mengecewakanku. Tes loyalitas gagal sempurna. Liu Ruyan mengulangi sekali lagi tes loyalitas. Saat kudengar 4 kata itu, jantungku serasa ditusuk penuh. Pada saat yang sama, Saina tiba-tiba mengangkat tangan. Wajahnya pucat tanpa darah. Air mata mengacak-acak lipstiknya. Suaranya kembali pada Liu Ruyan. Bibirnya bergetar ingin berkata sesuatu, tapi tidak keluar kata. Akhirnya kembali menundukkan kepala di antara kedua lututnya, menangis tanpa suara. Pundaknya bergetar semakin hebat. Aku tidak tahu mengapa istri melakukan ini. Tapi aku tahu semua ini direncanakan istri. Tanganku yang gemetar menunjuk Liu Ruyan. Tenggorokan kering. Seperti 10 tahun tidak minum air. Mengapa kalian melakukan ini? Ini semua adalah rancangan kalian. Liu Ruyan mengangkat alisnya. Senyum di wajahnya semakin cerah. Bagiku tampak begitu palsu. Sayang.
Bukankah kau biasanya bilang akan setia padaku? Aku hanya ingin melihat apakah ucapanmu benar. Pandangan ringannya menyapu aku dan Serena. Itu jelas adalah pandangan meremehkan dan mengejek. Fakta membuktikan, kau mencintai bukan aku. Karena kau bahkan tak bisa membedakan aku dan Serena. Di hatimu, wanita dengan lampu mati semuanya sama. Setelah selesai bicara, Liu Ruyan membungkuk mengambil gaun tidur di lantai. Menyelipkannya dengan 2 jari, seperti menjepit kotoran anjing. Membuatnya sangat tidak nyaman. Mengangkat baju tidur dan langsung melemparkannya ke kepala Serena. Pakailah, jangan berakting lagi. Tadi berteriak begitu mesum. Ucapannya sangat ringan, membawa kesan dingin yang memualkan. Liu Ruyan bagai hakim yang adil, mengamati aku dan Serena, lalu berbalik menatapku. Wajahnya muncul senyuman yang membuat bulu kuduk merinding. Baiklah, tes suamiku tercinta sudah selesai. Kau tenang saja, aku tak akan bercerai denganmu karena ini. Lagi pula manusia memang selalu berbuat salah. Orang zaman dulu sudah bilang, manusia bukan dewa. Siapa yang tak pernah salah? Tepat saat aku bingung tak tahu harus berbuat apa, Liu Ruyan justru mengulurkan tangan, memegang lenganku. Wajahnya berganti ekspresi, dengan nada merajuk, berkata dengan manja, tapi, sayang, kau harus ganti rugi aku dengan baik. Kita sudah seminggu tidak bercinta. Cepatlah mandi, aroma orang lain di tubuhmu. Memandang orang asing yang familiar di depan mata, aku mendorongnya pergi, melihat senyuman menjijikannya. Perutku mual dan bergejolak, jijik, absurd, marah, ribuan emosi meledak di dadaku, tapi tak menemukan jalan keluar. Melihat Serena yang gemetar ketakutan di lantai, _text, hanya merasa bahwa kamar pengantin yang kami atur dengan hati-hati, seperti panggung yang membuat sesak napas. Dan aku adalah badut yang dimainkan di atas telapak tangan. Baru saja selesai memainkan sandiwara Zhong Cheng seperti ujian kesetiaan sialan. Aku bagaikan gunung berapi yang membuat hati sesak, sudah berada di ambang ledakan. Aku menatap Liu Ruyan dengan tatapan membeku. Berusaha menemukan setitik rasa bersalah dari senyumnya. Tidak ada sama sekali. Hanya ejekan dingin dan penuh kepuasan. Liu Ruyan tertegun sejenak. Lengan tergantung di udara dengan jari-jari. Cincin pernikahan itu memantulkan cahaya menyilaukan yang dingin di bawah lampu. Seperti sedang mengejekku. 1 malam tanpa tidur, tegasnya. Aku sama sekali tidak berani memejamkan mata. Liu Ruyan keluar dari kamar mandi seperti tidak terjadi apa-apa. Dengan sangat natural berbaring di sampingku. Aku refleks duduk, membawa bantal dan selimut pergi ke ruang belajar. Tempat tidur pernikahan yang telah kami tiduri selama 3 tahun. Dan juga kamar pengantin yang kami bangun dengan hati-hati. Serta orang asing yang familiar itu. Membuatku merasa sesak napas dan kotor. Liu Ruyan tidak menghalangi. Dan dia juga tidak mengikutiku. Dia hanya berbaring di tempat tidur. Merapikan tempat tidur dan berbaring di ruang belajar yang sunyi seperti kuburan. Hanya ada suara napas beratku dan detak jantung yang keras. Zhong Chengqi. 4 kata ini seperti mantra pengikat terpasang di kepalaku. Setelah kemarahan dan penghinaan, aku tenggelam dalam perenungan. Ekspresi tenang Liu Ruyan sama sekali bukan reaksi yang seharusnya dimiliki seorang istri yang menangkap suaminya berselingkuh. Itu lebih seperti kepuasan karena konspirasi berhasil. Dan juga Serena. Ekspresi kesakitannya, serta pandangan matanya yang sangat menderita. Jika itu akting, maka aktingnya terlalu nyata. Jika dinominasikan di Hollywood, pasti dia yang akan menjadi aktris terbaik Oscar. Penampilannya di atas ranjang terlalu nyata. Tapi pandangan terakhirnya kepada Liu Ruyan penuh dengan ketakutan, ruang belajar yang dingin, sofa yang sempit. Aku bolak-balik tak bisa tenang, tak bisa tertidur, sampai fajar menyingsing. Baru aku menutup mata dalam keadaan bingung. Baru saja menutup mata mendengar suara pintu terbuka di luar Liu Ruyan. Suara sandal yang jorok membuatku langsung terbangun. Aku menyampingkan telinga mendengarkan. Suara mesin pembuat susu kedelai berdengung. Liu Ruyan seharusnya sudah masuk ke dapur. Setelah beberapa saat, tok-tok-tok pintu ruang belajar diketuk. Liu Ruyan seperti biasa dengan suara lembut dan manis berkata, "Suami bangunlah, sudah waktunya sarapan. Aku membuat bacon dan telur goreng kesukaanmu." Secara refleks aku duduk, langsung waspada, memandang pintu kamar tanpa bersuara. Liu Ruyan berdiri sebentar di depan pintu. Kudengar langkah kakinya yang perlahan menjauh. Aduh, di atas sofa dengan mata kosong. Beberapa saat kemudian terdengar suara gedebuk. Kudengar suara pintu tertutup. Liu Ruyan seharusnya sudah pergi. Aku berjalan dengan kaki telanjang di lantai yang dingin. Saat kembali ke kamar utama, kamar sudah kosong seperti semula. Tempat tidur masih berantakan. Udara masih meninggalkan bau aneka macam. Lena dan barang-barangnya juga sudah lenyap, seolah tak pernah ada. Melihat tempat tidur besar tempatku bertarung dengan Selena tadi malam, hatiku sama sekali tidak merasa bersalah, hanya merasa agak jijik, seperti diperlakukan sebagai alat saja, setelah dipakai lalu dibuang. Rumah ini milikku. Meski bercerai, Liu Ruyan jangan harap bisa mengambil sedikit pun. Dengan cepat, aku kasar menarik spray, sarung bantal, sarung selimut, langsung digulung menjadi satu. Barang-barang ini tak ingin kulihat lagi, dibuang atau dibakar. Aku ingin menghapus semua jejak ini. Aku menggendongnya ingin mencari kantong untuk memasukkan _text. Sebuah sarung bantal jatuh ke lantai. Aku segera membungkuk untuk mengambilnya. Tepat saat aku membungkuk, aku tidak sengaja melihat celah antara meja samping tempat tidur dan ranjang. Tiba-tiba menemukan ada sesuatu di sana. Aku mengulurkan tangan dan merabanya. Aku penasaran dan mencungkilnya. Benda bulat hitam seukuran kuku, hampir menyatu dengan warna kasur, sangat sulit dikenali. Terasa seperti semacam perangkat elektron. Aku mendorongnya, ternyata tidak terlepas. Aku mendekat dan melihatnya dengan seksama. Langsung membeku di tempat. Aku buru-buru mencari obeng, lalu mencungkilnya. Sial!
Aku langsung mengenalinya. Itu adalah penyadap mini. Di bagian belakangnya ada titik merah. Berkedip membuat punggungku merinding. Menatap bodoh pada penyadap di tangan. Ini pasti sengaja dipasang seseorang di sini. Tujuannya apa? Siapa yang memasangnya? Serena atau Liu Ruyan? Kapan dipasang di sini? Apa yang sudah didengar? Mengapa menyadapku? Aku terus bertanya pada diri sendiri dalam pikiran. Merasa merinding. Rasa takut yang mendalam tiba-tiba muncul. Ini bukan kecelakaan yang tidak disengaja, melainkan jebakan yang dirancang dengan sengaja. Dan sudah lama terjebak di dalamnya. Sehari, sebulan, setahun. Bahkan bukan penyadap jenis transmisi nirkabel, melainkan jenis penyimpanan. Aku melihat penyadap di tangan. Sebagai pria teknik, biasanya suka mengutak-atik produk elektronik, langsung mengenali fungsi penyadap saat disentuh. Tadi malam dalam gelap gulita Serena mengenali suamiku. Lalu, istri langsung muncul. Tapi tidak marah, berbagai tanda menunjukkan Liu Ruyan pasti punya rencana jahat. Dengan hati-hati menyalakan perangkat penyadap, menemukan perangkat penyimpanan di dalamnya. Ini sudah terhubung dengan sebuah perangkat data. Tak disangka perangkat penyimpanannya ternyata disadap. Lalu istri berkali-kali tak bisa mengambil data. Tiba-tiba aku teringat instalasi pengawasan yang dulu. Tapi kompleks perumahan mengalami beberapa kasus pencurian. Untuk keamanan rumah, akhirnya memasang beberapa kamera tersembunyi di rumah. Menggunakan koneksi fisik tidak terhubung ke jaringan. Aku tak ingin bercinta dengan istri di malam hari, menjadi siaran langsung orang lain. Hehe, dalam hati aku tertawa geli. Waktu itu hanya sekali ku sebut ke Liu Ruyan. Dia sudah lama lupa. Aku menemukan program tersembunyi di komputer, membuka software pengawasan. Di backend tersimpan video hampir sebulan terakhir, yang lebih lama akan ditimpa secara siklus. Langsung ku geser progress bar. Sampai tadi malam, saat aku masuk dalam gelap, mulai melepas pakaian, mulai masuk kamar tidur, lalu beralih ke monitor kamar tidur. Aku naik ke tempat tidur di kamar, lalu pertempuran selama 1 jam. Aku sendiri terkejut dengan keganasanku, mungkin karena berganti orang. Lalu lampu kamar tiba-tiba menyala putih menyilaukan. Di layar muncul wajah pucatku, Serena yang meringkuk di lantai, serta Liu Runa yang berjalan santai dari luar kamar mandi. Selamat? Tes loyalitas suamiku gagal total. Mendengar kata-kata Liu Ruyan ini, aku gemas sekali. Hanya terdengar suara gigi berderak-derak. Lalu aku pergi ke ruang kerja. Di layar hanya tersisa Liu Ruyan dan Selena. Selena tampaknya kelelahan, duduk lunglai di lantai perlahan-lahan memakai baju dengan susah payah. Wajahnya di bawah lampu seputih kertas foto Liu Ruyan berdiri di sana, memandangi Selena dari atas tanpa ekspresi. Hanya tersisa kedinginan dan sikap acuh. Lena memakai baju, berpegangan pada pinggiran tempat tidur, berusaha berdiri, suara serak. Dengan nada tangis seperti asap sudah cukup. Aku benar-benar tidak bisa. Lepaskan aku. Lepaskan juga Ye Fei dan Liu Ruyan. Menyilangkan tangan dan tersenyum sinis. Nada suara penuh dengan sarkasme. Dasar pelacur. Tadi berteriak begitu bersemangat. Apa sudah lama tidak merasakan kenikmatan? Bagaimana performa suamiku? Apa pernah merasakan sesenang ini sebelumnya? Ku beritahu kamu. Jangan harap aku akan menghentikan permainan yang baru saja dimulai. Kamu malah ingin merusaknya. Dia bergegas mendekati Serena. Langsung menampar. Suara? Pak, terdengar saat tamparan mendarat di wajah pucat Serena. Jangan lupa, hanya aku yang bisa menyelamatkan adikmu dan biaya operasi ibumu. Selain aku, siapa lagi yang mau membantumu mengisi lubang tanpa dasar ini? Meskipun suara Liu Ruyan sangat pelan, tapi setelah 3 tahun tidur sekasur dengannya, aku sangat mengenalnya. Hanya dengan melihat gerakan bibir, menyuruhmu berakting dan tidur dengannya, berpura-pura menyedihkan. Beberapa tetes air mata bisa ditukar dengan begitu banyak uang. Apalagi yang tidak kamu puas? Air mata Serena mengalir deras. Dia terus menggelengkan kepala. Sial, wanita jahat ini ternyata memaksa Serena. Aku agak terkejut, tidak menyangka Serena mau menerima syarat yang begitu absurd, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menjebakku. Di video, Liu Ruyan masih terlihat sombong seperti biasa. Nada suaranya menjadi semakin dingin dan tidak sabar. Dasar pelacur, jangan berpura-pura menyedihkan. Kukatakan rencananya harus terus berjalan. Liu Ruyan berjongkok, membungkuk mendekati Serena. Senyum di wajahnya membuat merinding. Melihat komputer, pupil mataku tiba-tiba menyempit. Aku melihat kekejaman yang mengerikan. Dari speaker komputer, translate_text. Suara Liu Ruyan sangat jelas, memancarkan hawa dingin yang terus-menerus. Dia akan segera meninggal secara tidak terduga. Penerima manfaat polis dengan jumlah besar di layar saya adalah Liu Ruyan. Wajah yang riasannya sempurna itu tidak lagi memiliki kehangatan seperti dulu, menjadi kejam dan terdistorsi, menjadi mengerikan. Sebuah kalimat dari Liu Piao Piao, tapi seperti bom nuklir yang meledak di dalam jantungku, meninggal secara tidak terduga. Setiap kata dari penerima manfaat polis dengan jumlah besar, seperti jarum perak yang beracun dan rapuh, menusuk ke dalam jantungku satu demi satu. Setiap tusukan, aku merasakan sakit yang menghunjam hati sekali. Selena terjatuh duduk di lantai, menangis tanpa suara. Itu adalah sebuah keputusasaan, lebih lagi sebuah ketidakberdayaan. Liu Ruyan tidak bersimpati padanya. Matanya dipenuhi dengan jijik dan muak. Berdiri dan merapikan gaun tidurnya, langsung berbalik dan meninggalkan kamar tidur. Aku duduk di depan meja komputer, merenung dan merasa ngeri. Tidak heran tahun lalu Liu Ruyan menyuruhku membeli polis asuransi, dengan alasan indah bahwa itu hanya sebuah jaminan. Satu polis lagi, satu jaminan lagi. Saat itu aku tidak banyak berpikir. Sekarang setelah dipikir-pikir, seluruh tubuhku merasakan hawa dingin. Ternyata Liu Ruyan sudah memulai rencananya sejak lama. Gajiku 1 juta per tahun. Dia hidup berkecukupan. Mengapa mau mengambil risiko? Apakah dia hanya untuk uang ganti rugi asuransi yang besar?
Lagi pula itu adalah 20 juta menangis tanpa suara yang mungkin mengambil risiko itu memahami kunci masalah. Semua keanehan. Semua rasa tidak selaras saat ini memiliki penjelasan. Liu Ruyan memaksa Selena untuk memainkan sebuah tes yang disebut tes kesetiaan. Sama sekali bukan untuk menguji kesetiaanku. Itu hanya sebuah jebakan. Sebuah jebakan yang diatur dengan hati-hati. Digunakan untuk mempersiapkan kematianku yang tidak terduga. Seorang pria yang ketahuan selingkuh diranjang oleh istrinya. Mungkin karena gugup bisa mengalami kecelakaan setiap hari. Juga mungkin karena tekanan mental. Translate_text. Minum alkohol untuk melupakan masalah dan tak sengaja terjatuh atau mabuk lalu tersandung. Tepatnya membenturkan kepala hingga pecah. Atau lupa mematikan gas hingga menyebabkan keracunan gas. Semua ini terdengar sangat masuk akal. Bukankah ini kecelakaan? Kecelakaan mobil jatuh dari gedung, tergelincir dan jatuh. Aku langsung tegang. Rasa takut yang kuat membuatku sulit bernapas. Liu Ruyan, istri yang telah tidur bersamaku selama 3 tahun. Dia sama sekali tidak ingin bercerai. Dia hanya menginginkan nyawaku. Bahkan ingin merancang dengan cermat sebuah kecelakaan yang masuk akal. Membuatku mati secara alami. Lalu dia bisa dengan wajar mendapatkan polis asuransi dengan nilai klaim besar yang dibeli setahun yang lalu. Kapan konspirasi ini dimulainya? Kami berdua menikah kilat, berkenalan melalui perjodohan. Hari itu juga kami langsung tidur bersama. Dan itu adalah pengalaman pertamanya. Sebulan kemudian, kami menikah. Sekarang ketika kupikirkan kembali, perkenalan kami mungkin adalah awal dari konspirasi. Setiap hari tidur di sampingku. Setiap hari menanyakan kabar dan memperhatikanku. Setiap hari bersama-sama berhubungan intim. Istri yang ternyata memikirkan bagaimana cepat-cepat mengantarku ke liang kubur. Inilah yang disebut tidur sekasur tapi berbeda mimpi. Sangat menakutkan. Penyadap itu sama sekali bukan untuk mengumpulkan bukti perselingkuhanku, melainkan memantau setiap gerak-gerikku. Tapi mengapa Liu Ruyan tahu aku pulang lebih awal? Yang tahu jadwalku hanya mitra kerja, beberapa eksekutif tinggi, rekan kerjaku bahkan tidak tahu. Aku segera mengeluarkan ponsel, melakukan pemeriksaan pada ponsel. Tidak menemukan adanya trojan atau software pelacak. Semuanya seperti teka-teki. Aduh. Bersandar di sandaran kursi sambil menyalakan sebatang rokok, menghisapnya dalam-dalam. Tidak. Aku tidak bisa duduk menunggu mati seperti ini. Aku tidak ingin mati dan tidak mau mati. Aku mematikan puntung rokok dengan keras, mengusap wajah dengan kedua tangan untuk menenangkan diri. Aku harus tenang. Ye Fei, kamu harus tenang. Hanya dengan tenang, baru bisa memikirkan strategi. Dilihat dari situasi saat ini, rencana Liu Ruyan baru berjalan setengah. Mei belum mulai melaksanakannya. Terhadap rencana tak terduga dariku, dia juga tidak tahu kalau aku sudah menemukan konspirasinya. Ini adalah satu-satunya keunggulanku. Ketika aku sedang berpikir, aku suka sambil merokok. Sambil memikirkan masalah, asbak sudah penuh dengan puntung rokok. Tanpa sadar aku menghabiskan 1 bungkus rokok. Aku buru-buru membacukup video di komputer ke cloud drive terenkripsiku, dan menyalin 1 salinan lagi ke flash disk. Lalu menghapus file asli di komputer. Langsung memformat hard disk, tidak boleh sampai Liu Ruyan tahu. Aku sudah menemukan konspirasinya. Setelah menyelesaikan semua ini, aku membuka jendela ruang belajar agar bau rokok cepat menghilang. Setelah membersihkan asbak, menghirup udara segar, otakku jauh lebih jernih. Apa yang harus aku lakukan? Melapor ke polisi jelas tidak bisa, karena suara di video yang buram itu tidak terlalu jelas, tidak bisa dijadikan bukti langsung. Selain itu, jika aku melapor ke polisi, Liu Ruyan pasti akan membalikan tuduhan. Bilang aku yang selingkuh, dia juga didukung oleh Selena. Paling-paling hanya dianggap drama rumah tangga, berakhir tanpa penyelesaian. Bahkan jika rencana Liu Ruyan gagal, aku adalah pihak yang berselingkuh. Perceraian juga akan membuat hartaku dibagi sebagian besar olehnya. Aku tidak rela. Setelah lama berpikir, saat ini aku hanya bisa diam. Tidak boleh membangunkan ular tidur. Kalau tidak hanya akan mendatangkan penganiayaan yang lebih jahat dari Liu Ruyan. Rencana yang begitu rapi ini pasti bukan istri sendiri. Yang bisa dipikirkan? Tidak bisa dipastikan. Dia mungkin punya kaki tangan lain. Dia bisa menaruh alat penyadap di samping tempat tidur. Siapa yang bisa jamin dia tidak memantau saya dengan cara lain? Bertindak gegabah hanya akan mati lebih cepat. Waktu berlahan-lahan berlalu. Hari sudah terang benderang. Kota bangun dari mimpinya. Kembali menjadi ramai. Tapi rumah kami ini sunyi seperti kuburan. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu dibuka di luar. Liu Ruyan kembali. Jantungku tiba-tiba mengencang. Aku cepat-cepat mematikan komputer. Menyembunyikan flash disk di pot bunga di meja. Mengambil dokumen di atas meja. Pura-pura membacanya. Pintu ruang belajar didorong terbuka. Liu Ruyan menyembulkan kepala masuk. Wajahnya mengenakan ekspresi yang familiar itu. Sayang, kamu masih marah padaku? Dia masuk. Tangan memegang segelas susu. Tadi malam tidak tidur nyenyak. Minumlah segelas susu hangat. Pergi ke kasur untuk tidur sebentar. Tidur di ruang belajar tidak nyaman. Nada bicaranya masih begitu aja, begitu lembut, seolah semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi. Dan hari ini matahari terbit seperti biasa. Hidup tetap berlanjut. Aku melihat matanya tidak bisa melihat keanehan apapun. Senyumannya penuh perhatian padaku. Aktingnya sudah sangat sempurna. Mencapai puncaknya. Susu. Hatiku tiba-tiba berdebar-debar. Jangan-jangan dia meracuninya. Taruh saja, aku tidak mau minum. Aku mempertahankan kemarahan dan penolakan dari tadi malam. Aku tidak nafsu makan. Senyuman di wajah Liu Ruyan tiba-tiba kaku. Lalu diwarnai dengan sedikit kekesalan. Dia memelukku dan merajuk sambil berkata, "Sayang, kamu benar-benar marah besar ya? Aku sudah bilang, itu hanya tes." Aku juga tidak menyangka Serena. Sudahlah. Sudahlah, aku yang salah. Aku seharusnya tidak menguji diriku dengan cara seperti ini. Aku janji tidak akan ada next time.
Oke, sambil berkata dia bahkan aktif menciumku, menggunakan tubuhnya yang gagah bergesek-gesek di punggungku. Secara naluriah aku melepaskan diri dari kedua tangannya. Sepasang payudara yang selama ini kubanggakan dan tak pernah bosan ku sentuh itu. Saat ini sama sekali tidak menarik bagiku. Jika ini terjadi sebelumnya, aku pasti sudah bersujud di hadapannya. Langsung memulai, sayang, kamu membuatku sakit. Liu Ruyan menutupi dadanya dengan kedua tangan, sambil berteriak kesakitan, berkata dengan manja, tadi gerakanku terlalu kasar. Memang benar menabrak dadanya, tapi aku tidak merasa bersalah karenanya. Semakin aku marah saat ini, semakin Liu Ruyan tidak akan mencurigai aku. Sorot mata Liu Ruyan menunjukkan kilasan panik. Terdiam sejenak, wajahnya menjadi sedih, menangis dengan sangat meyakinkan, mengeluarkan beberapa tetes air mata. Sayang, aku sudah tahu salah. Kamu maafkan aku. Oke tidak, aku juga seperti ini karena mencintaimu. Aku takut wanita lain merebutmu. Apalagi Serena, dia sudah lama menyukaimu. Kalau tidak, kenapa kalian berdua kemarin malam begitu mesra? Kamu denganku cuma setengah jam selesai tapi dengannya sampai 1 jam penuh. Kamu tahu tidak betapa sedihnya aku mendengarnya di luar? Apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada Serena? Jadi begitu membenciku? Orang jahat yang lebih dulu melapor. Gerakan standar orang jahat, yaitu merebut senyum moralitas, memutarbalikkan fakta. Sekilas terdengar masuk akal. Tapi aku dalam hati cuma bisa tertawa sinis. Kupikir waktunya sudah hampir tepat. Aku lalu berpura-pura luluh dan mengeluarkan senyum tipis. Sayang, beri aku waktu. Oke, aku ingin menyendiri sebentar, melihat sikapku melunak. Liu Ruyan tampak ragu-ragu sebentar, lalu langsung menunjukkan senyum gembira, berkata dengan hati-hati, baiklah kalau begitu, jangan lupa minum susunya. Aku pergi ke pasar untuk memasak sup ginjal kambing dan penis sapi kesukaanmu untuk makan siang. Saat berbalik badan, kulihat Liu Ruyan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah beberapa saat, kudengar suara pintu terbuka memastikan Liu Ruyan telah pergi. Kuambil gelas susunya, langsung kutuangkan ke dalam toilet. Aku tidak yakin apakah ada yang dicampurkan di dalamnya, tapi tidak ingin mencobanya sendiri. Liu Ruyan, kalau kamu mau bermain sandiwara, maka aku akan menemanimu bermain sandiwara. Di hari-hari berikutnya, aku hidup setiap hari dalam ketakutan dan kepura-puraan. Pura-pura menerima permintaan maaf Liu Ruyan, bahkan di malam hari dengan setengah hati menerima pelayanan istri. Emosiku perlahan kembali normal, tapi di hati masih ada ganjalan. Setelah berhubungan intim, aku masih tidur di ruang belajar. Dalam pekerjaan aku juga menjadi lebih sibuk, pulang pagi pulang malam. Berusaha mengurangi waktu berdua saja dengan istri. Hati-hati waspada terhadapnya yang mungkin mengutak-atik makanan di piring. Aku sebisa mungkin memasak sendiri. Kadang khawatir dia meracuni. Bahkan dengan alasan sudah makan di rumah sirkuit list saklar gas alam. Diam-diam kuperiksa berkali-kali. Setiap kali pergi kerja, selalu kuperiksa rem dan ban terlebih dahulu. Terkadang, beberapa masalah kecil membuatku berkeringat dingin. Liu Ruyan juga sudah terbiasa dengan sikap dinginku terhadapnya. Bahkan dalam urusan suami istri hanya pasif menuruti saja. Sementara dia tetap memerankan peran istri yang lembut dan penuh penyesalan. Tapi bisa kurasakan sepasang mata itu mengawasiku diam-diam setiap saat. Dia menunggu-menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan kecelakaan. Dan aku juga menunggu-menunggu kesempatan untuk membalikan keadaan. Hari ini, Liu Ruyan menerima telepon. Katanya perusahaan ada masalah. Aku tahu kesempatan telah tiba. Dia tak pernah membicarakan kerjaan setelah pulang kerja. Sebagai resepsionis di sebuah grup, apa perlu ada urusan kerja dibicarakan setelah jam kerja? Istri, mau kuantar ke sana? Sudah larut malam ini. Aku pura-pura peduli berkata. Liu Ruyan tertegun sejenak. Dia tak menyangka aku akan aktif memperhatikannya. Liu Ruyan yang sudah mengambil tasnya mendekatiku, berkata sambil menciumku sekali. Di rumah kamu lelah. Istirahat yang baik di rumah. Aku pergi sendiri saja. Kamu baik-baik saja di rumah beristirahat. Aku akan segera kembali. Terlihat Liu Ruyan sangat puas dengan penampilanku. Liu Ruyan sengaja memakai gaun ketat seksi yang memperlihatkan pantat. Aku melihat bayangannya. Teringat saat itu aku dan dia di sisi ruang ganti. Saat itu dia memakai baju ini. Aku melihatnya naik lift, buru-buru lari ke bawah, sengaja ganti mobil, diam-diam mengikutinya dari belakang. Liu Ruyan tidak ada yang aneh, tapi arah yang dituju berlawanan dengan perusahaan. Aku mengikuti dari jauh. Akhirnya dia datang ke sebuah kafe Chowbi Cafe. Bukankah ini kafe di seberang perusahaan? Apa yang dia lakukan di sini? Aku terkejut menemukan Liu Ruyan berjalan langsung masuk ke kafe dan duduk di depan seorang pria. Pria itu memakai topi baseball, membelakangi jendela. Aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Liu Ruyan aktif memeluk pria itu. Bahkan mereka berciuman berahi. Lama sekali sampai 1 menit baru berpisah. Sialan, bangsa ternyata istri sudah punya pria lain di luar. Kepalaku langsung meledak. Hanya merasa kepala ini hijau-hijau. Mereka berbicara lebih dari 10 menit. Sepertinya terjadi pertengkaran. Liu Ruyan kesal menyilangkan tangan di dada. Pria itu bangkit dan berjalan ke sisi Liu Ruyan. Memeluk Liu Ruyan, membungkuk dan menciumnya. Mulutnya berkata sesuatu yang tidak jelas. Namun Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum melalui air mata. Keduanya berpelukan dan berjalan ke arah pintu. Aku bersembunyi di belakang pohon, menatap keduanya dari kejauhan. Saat mereka keluar dari kafe, aku akhirnya melihat wajah pria itu dengan jelas. Kok bisa dia? Aku sangat terkejut. Aku tidak percaya dengan pemandangan di depan mataku. Pria yang dipeluk Liu Ruyan ternyata adalah rekan kerjaku. Dan itu adalah orang yang sangat tidak akur denganku. Untuk proyek yang kukerjakan kali ini,
Qin Hui terus berusaha merebutnya. Kesuksesan proyek ini bukan hanya masalah bonus yang besar, tapi juga menyangkut promosiku. Begitu proyek ini sukses, aku akan dipromosikan menjadi wakil direktur. Qin Hui sudah lama menginginkan posisi wakil direktur. Dia sering menyabotase proyekku, tapi setiap kali berhasil kuhadapi. Tak disangka dia malah berselingkuh dengan istriku. Apa maksudnya ini? Melihat keakraban mereka, pasti bukan hubungan yang baru terjalin. Apakah mereka sudah lama berselingkuh? Kepalaku sudah lama ditutupi tanduk. Aku mengeluarkan ponsel dan diam-diam mengambil 2 foto. Mereka tidak pergi ke hotel, tapi berpisah dengan ciuman dan pergi masing-masing. Liu Ruyan melihat sekeliling, lalu masuk ke mobil dan pulang. Aku tidak sempat berpikir panjang, buru-buru menyetir lewat jalan pintas. Tiba di rumah 5 menit lebih awal dari Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan pulang, di tangannya ada sebuah kantong kertas. Itu adalah kacang mete goreng kesukaanku. Lihat, aku bawakan untukmu. Kan, ini kesukaanku, kacang mete goreng Liu Ruyan. Dengan sangat antusias, dia mengangkat kantongnya dan langsung memeluk lenganku. Secara tidak sadar, aku merasa istriku yang dulu telah kembali. Ini masih rumah Cheng Dong, bukannya kamu pergi ke kantor? Mengapa? Ekspresiku sangat berlebihan. Bertanya pura-pura terkejut. Liu Ruyan jelas terkejut sejenak, lalu berkata dengan penuh misteri. Sayang, sebenarnya aku berbohong padamu. Aku sengaja pergi membelikannya untukmu. Sambil berkata, dia meletakkan tas, mengeluarkan sebuah kastanye, mengupasnya dan memasukkan ke mulutku. Secara refleks aku mengeratkan gigi. Aku khawatir di dalamnya ada racun. Sayang, aku tahu kali ini aku salah. Sekarang aku juga sangat menyesal. Bisakah kau memaafkanku? Asalkan kau memaafkanku, apapun yang kau suruh aku lakukan akan kulakukan. Bahkan jika kau menyuruhku melompat dari gedung sekarang, aku akan langsung melompat. Wajah Liu Ruyan dipenuhi penyesalan. Sikapnya sangat tulus. Melihat ekspresinya yang penuh harap. Apakah Liu Ruyan benar-benar menyesal? Liu Ruyan memeluk lenganku, menggigitnya dengan kuat sambil meminta maaf, sambil merajuk. Untuk menunjukkan penyesalanku, sebentar lagi akan kuberi kejutan untukmu. Bagaimana? Kejutan? Aku terkejut sejenak, hanya berharap ini bukanlah teror. Liu Ruyan memasukkan kastanye ke mulutnya, berdiri jinjing, mencium bibirku. Lidahnya mendorong kastanye ke dalam mulutku. Aku lalu duduk di sofa. Liu Ruyan memberiku pertunjukan oral. Aku tiba-tiba menyadari, kita sudah menikah 3 tahun. Kecuali saat Liu Ruyan haid, kita hampir setiap hari berhubungan suami istri. Tapi dalam 3 tahun Liu Ruyan tidak pernah hamil. Mungkinkah ini? Perusahaan kami setiap tahun ada pemeriksaan kesehatan. Aku semua normal, maka hanya ada satu kemungkinan. Mungkin Liu Ruyan benar-benar ingin hamil istri. Apakah kita seharusnya punya anak? Aku tiba-tiba tanpa sadar berkata. Translate_text. Ekspresi Liu Ruyan membeku. Aku melihat kepanikan di matanya. Wajah anak Liu Ruyan terlihat tidak natural. Menatapku dengan penuh kebingungan. Kenapa tiba-tiba ingin punya anak? Kita sudah menikah 3 tahun. Sama sekali tidak pakai alat kontrasepsi. Tapi kamu belum hamil juga. Haruskah kita pergi ke rumah sakit untuk diperiksa? Tidak. Liu Ruyan langsung menolak saran saya. Mungkin karena merasa bersalah. Dia buru-buru menjelaskan. Maksudku tubuh kita berdua sehat, sama sekali tidak perlu diperiksa. Itu aneh sekali, kenapa bisa tidak hamil? Di hatiku semakin yakin pasti Liu Ruyan yang main-main. Apakah Liu Ruyan menikah denganku? Sebenarnya adalah hari-hari yang penuh kecemasan untuk punya bayi, hari demi hari. Aku juga mendapat kabar yang mengejutkan. Qin Hui dan Liu Ruyan adalah teman sekampus. Keduanya sudah kenal sejak 3 tahun lalu. Yang lebih lucunya, Qin Hui adalah cinta pertama Liu Ruyan. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Liu Ruyan menikah dengan tepat pada saat ini. Sebuah kesempatan datang. Liu Ruyan sedang makan bersamaku. Tiba-tiba menerima telepon. Liu Ruyan terdengar agak gugup. Hahaha, aku segera ke sana. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan menatapku dengan wajah canggung. Sayang, Serena menelepon. Suasana hatinya sangat tidak stabil. Katanya tidak ingin hidup lagi. Aku takut dia melakukan hal bodoh. Kamu makan saja dulu. Aku akan pergi menengok Serena. Aku sampai lupa tentang dia. Dia adalah sosok kunci. Aku langsung punya ide yang berani. Sayang, aku temani kamu pergi. Aku meletakkan sumpit. Dengan perasaan bersalah di hati. Lagi pula aku yang merusak kehormatannya. Ditambah sudah larut malam. Aku juga tidak tenang kalau kamu pergi sendirian. Dia tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Mungkin khawatir masalahnya terbongkar. Di mata Liu Ruyan terlihat sekilas ketegangan dan kepanikan. Buruk-burukan cari alasan berkata. Sudahlah, aku pergi sendiri saja. Kalau kau pergi, aku takut dia akan merasa malu untuk bicara lagi. Bukankah besok kamu masih harus kerja? Tidak bisa menunda istirahatmu. Aku pergi saja. Liu Ruyan berusaha keras mencegahku pergi. Aku tahu dia ada maunya. Kalau Selena ingin mengakhiri hidup, sudah sejak aku tidur dengannya. Kapan saja dia bisa putus asa. Mengapa menunggu sampai sekian lama? Tidak apa, pekerjaan penting pun tidak ada. Aku menemani istri lebih penting. Aku tersenyum bersikeras, langsung mengambil jaket dan mengenakannya pada istri. Memeluknya dengan mesra. Berjalan menuju pintu. Liu Ruyan melihatku begitu bersikeras. Apalagi melihatku begitu perhatian. Juga tidak enak menolak kebaikanku. Akhirnya tersenyum pasrah. Baiklah, saat pergi ke rumah Selena lagi. Suasana di dalam mobil sangat menekan. Lagi-lagi kami berdua masing-masing punya niat tersembunyi. Sepanjang jalan tanpa bicara.
berbicara. Sampai kami masuk ke rumah Selena. Melihat Selena yang wajahnya pucat pasi, aku agak terenyuh. Lagi-lagi dia dipaksa. Melihat tatapan ketakutannya, terutama setelah melihatku. Refleks ingin menutup pintu. Sayang, jangan takut. Kami hanya datang untuk melihat Liu Ruyan bergegas mendatangi Selena dan mesra memegang. Kedua tangan Selena, mulutnya mengucapkan kata-kata perhatian, tapi matanya penuh dengan nada peringatan. Aku ikut masuk, diam-diam mengamati ruangan, berantakan dan menekan. Udara dipenuhi bau rokok dan aura keputusasaan. Liu Ruyan menarik Selena. Keduanya duduk di sofa mengobrol dengan kata-kata perhatian. Mungkin karena kehadiranku Liu Ruyan tidak enak mengatakan sesuatu. Aku mencari alasan untuk pergi ke kamar mandi mencuci tangan. Saat itu kulihat di bingkai atas cermin rias ada beberapa surat tagihan rumah sakit dan surat penagihan dari perusahaan pinjaman. Ternyata Serena memang sedang dalam kesulitan. Liu Ruyan menggunakan hal ini untuk memeras Serena. Asalkan membantu Serena mengatasi kesulitan saat ini, seharusnya bisa merebutnya kembali. Dia juga seorang wanita yang malang. Aku tidak berani menunda dan segera keluar. Melihat Liu Ruyan sedang menerima telepon dan melihatku keluar, Liu Ruyan jelas-jelas mengerutkan kening, berdiri dan masuk ke kamar tidur, menutup pintu ruang tamu. Hanya tinggal aku dan Serena. Kesempatan datang. Aku segera duduk di samping Serena, membuatnya ketakutan dan secara refleks bergeser ke samping, seperti kelinci yang ketakutan. Serena, dengarkan aku. Aku berusaha menekan suara serendah mungkin. Kecepatan bicara sangat cepat. Pandangan menatap tajam ke pintu kamar tidur. Aku tahu kamu juga dipaksa. Aku tidak menyalahkanmu. Jika aku bisa membantumu, apakah kamu mau membantuku? Serena seluruh tubuhnya gemetar, seperti tidak percaya. Perkataanku membuatnya langsung mendongak memandangku. Matanya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Bibirnya gemetar, tidak bisa bicara. Aku sudah tahu semua rencananya. Dia ingin membuatku mati secara tidak sengaja. Dengan begitu dia bisa mendapatkan uang ganti rugi asuransi yang besar. Lalu dia akan memberimu sedikit uang. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Itu adalah mendekam di penjara seumur hidup. Aku tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir, langsung berbicara banyak hal. Jika rencana Liu Ruyan berhasil, Serena adalah kaki tangannya dan akan dihukum oleh hukum. Serena, napasnya menjadi tersengal-sengal. Air mata mulai berputar di matanya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak berani memandangku lagi. Dia secara refleks melihat ke arah kamar tidur. Pintu kamar. Kesempatan hanya sekali. Translate_text. Suaraku menjadi sangat keras. Kamu pikirkan, kamu masuk penjara. Siapa yang akan mengurus ibumu dan adikmu yang bersiap menghabiskan seumur hidup di penjara? Ibu dan adik laki-laki adalah kelemahan Serena. Kata-kataku seperti pisau tajam yang menikam ketakutan terdalam di hatinya. Pertahanan mentalnya runtuh seketika. Air mata mengalir deras. Tubuhnya gemetar. Aku tidak ingin masuk penjara. Aku takut. Akhirnya Serena berbicara. Kedua tangan menutupi wajah. Menangis? Semua ini dipaksakan olehnya? Aku tidak ingin seperti ini. Saat ini aku tidak ingin mendengar ceritanya. Aku langsung memotongnya. Aku menyamping dan memegang pergelangan tangannya. Berkata dengan suara rendah, jika kamu ingin menyelamatkan dirimu sendiri, ingin menyelamatkan keluargamu, hanya ada satu cara. Bekerja sama denganku. Serena menatapku dengan ketakutan. Matanya agak kompleks. Katakan padaku apa yang rencananya lakukan. Kapan akan bertindak? Inilah yang paling kuperhatikan. Aku sangat ingin tahu. Serena sepertinya bergumul dalam hatinya. Ketakutan dan keinginan untuk bertahan hidup terus bergumul dalam hatinya. Bahkan semut pun ingin hidup. Apalagi seorang manusia. Serena memilih untuk bertahan hidup. Memilih untuk bekerja sama denganku. Dia menarik napas dalam-dalam. Sekilas melihat arah kemudi. Berkata dengan suara rendah. Dia menyuruhku untuk tidur denganmu malam ini. Sebaiknya lebih dari 3 kali. Sehingga kamu akan sangat lelah. Tapi besok harus pergi keluar. Di perjalanan akan melewati jalan gunung berkelok-kelok. Dia telah mengutak-atik remmu. Saat itu akan menyesal. Tepat pada saat itu, aku mendengar suara pintu terbuka. Aku buru-buru memegang lengan Serena. Berkata dengan marah. Katakan mengapa kau ingin mencelakaiku seperti ini. Selena terkejut. Dengan wajah bingung menatapku. Matanya dipenuhi kengerian. Begitu ucapanku selesai, Liu Ruyan muncul di ruang tamu. Buru-buru mendekat dan menarik lenganku. Sayang, apa yang kamu lakukan? Lepaskan cepat. Liu Ruyan pura-pura peduli menatap Selena. Sayang, kamu tidak apa-apa. Semua salahku. Aku yang mencelakakanmu. Tapi dia melirikku. Tidak ada maksud menyalahkan, bahkan terlihat agak senang. Sayang, ayo masuk ke dalam kamar untuk bicara sambil menarik Selena ke kamar tidur. Berdua tidak tahu membicarakan apa di dalam. Aku teringat kata-kata Selena tadi, tiba-tiba merasa merinding. Rute perjalananku besok, bagaimana Liu Ruyan bisa tahu? Katanya aku akan pergi. Hanya beberapa eksekutif perusahaan yang tahu. Aku tiba-tiba teringat Qin Hui. Pasti dia yang memberitahu Liu Ruyan. Tidak lama kemudian Liu Ruyan keluar dan duduk di sampingku. Mesra menggandengku. Sayang, aku tidak tega membiarkan Selena sendirian. Aku ingin membawanya pulang. Boleh tidak? Hatiku berdebar-debar. Tampaknya apa yang dikatakan Selena semuanya benar. Aku pura-pura marah berkata, apa maumu? Apa kamu masih ingin aku tidur dengannya? Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku akan mengabulkannya untukmu. Sekarang juga kita pulang. Bawa Selena. Masih di ranjang pernikahan kita. Apa kamu ingin melihat kami melihatku marah? Liu Ruyan buru-buru berkata, sayang, bukan seperti yang kamu pikir. Dia sangat menyedihkan. Aku takut dia nekat melakukan hal bodoh. Bagaimana dengan ibunya? Melihat Liu Ruyan yang menyedihkan, hatiku luluh. Baiklah, translate_text. Aku segera berdiri. Ekspresiku kembali tenang. Dengan sedikit ketidaksabaran. Terserah kamu saja. Aku turun dulu. Aku menunggumu di mobil. Liu Ruyan tersenyum tipis. Mendekat, menciumku. Aku tahu suamiku yang terbaik. Nanti malam aku akan membalasmu dengan baik. Membuatmu jadi kaisar sebentar.
Apa yang kau katakan? Aku melotot. Dia buru-buru pergi, duduk di mobil. Telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Rem tergelincir di jalan raya. Besok 3 tahun. Pasangan suami istri Liu Ruyan ternyata begitu kejam. Ingin menciptakan kecelakaan mobil yang mematikan. Tidak bisa menunggu lagi. Aku menarik napas dalam dan mengeluarkan ponsel. Menekan sebuah nomor. Itu teman terbaikku semasa kuliah. Sekarang di tim polisi reskrim kota. Halo. Binzi, ini aku, Ye Fei. Suara tenang. Aku butuh bantuanmu. Segera, sekarang juga. Ketika tiba di rumah, sudah lewat tengah malam pukul 12 lebih. Selena tidur di kamar kecil. Aku dan istri tidur di kamar utama seperti biasa. Begitu masuk kamar, Liu Ruyan terlihat sangat aktif. Suaranya juga tidak lagi diredam. Seluruh gedung bisa mendengarnya. Aku tahu. Rencananya dimulai. Beberapa belas menit kemudian, semua kembali tenang. Liu Ruyan manja dalam pelukanku, memelukku erat-erat. Suamiku, kamu hebat sekali. Aku sangat mencintaimu. Tidurlah, kamu tidur dulu. Aku mau mandi. Berkata demikian, Liu Ruyan turun dari tempat tidur dalam gelap. Translate_text, melainkan membuka pintu dan pergi keluar. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara aliran air dari kamar mandi. Hatiku penasaran, apakah rencana Liu Ruyan berubah? Bukankah seharusnya Selena yang datang ke ranjangku mendengar suara air menghilang. Langkah kaki semakin mendekatiku. Kulihat bayangan hitam masuk, langsung menyelusup ke selimutku. Dengan lembut memelukku Liu Ruyan. Tidak berbicara. Hanya perlahan menjadi tidak sopan. Kedua tanganku memegang senjata mematikan istriku. Bagaimanapun itu adalah kesukaanku. Kurasa sepertinya membesar satu lingkaran. Kukira itu adalah hasil karyaku tadi. Tidak juga memikirkannya. Tak disangka Liu Ruyan malah membalikkan badan dan naik lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai aku lelah tak bisa bergerak. Liu Ruyan baru berhenti. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata panda. Aku berangkat kerja seperti biasa. Sebelum pergi, kulihat tatapan aneh Selena. Baru sadar, ternyata tadi malam Selena dan aku. Pantas saat kedua kalinya aku sudah merasa tidak beres. Istri, aku berangkat kerja. Sayang, aku merebus telur ceplok untukmu. Makan dulu baru pergi jangan. Hari ini ada urusan penting. Harus cepat ke kantor sayang maaf. Kalau tahu kamu ada urusan penting hari ini. Tadi malam aku tidak apa-apa. Yang penting istri senang. Jam 10 malam. Langit sudah gelap. Aku sendiri menyetir naik jalan gunung berkelok. Malam pekat, gunung menderu. Aku bisa merasakan sensasi menginjak rem lembut dan tidak ada efek pengereman sama sekali. Kaca spion, aku lihat di belakang ada mobil yang tidak jauh tidak dekat. Mengikutiku dia datang. Dia ingin memastikan kematianku dengan mata kepalanya sendiri. Hei, sudut mulutku menampakkan senyum efek suara. Ayo, biarkan badai datang dengan hebat permainan kata. Di depan ada tikungan tajam hampir 30 derajat. Kecepatan mobil semakin cepat. Aku menginjak rem dengan keras. Muncul suara rem melengking dari malam hari. Mobil sama sekali tidak bisa berhenti. Langsung menerjang pembatas jalan di sisi luar tikungan. Hatiku sangat tegang. Kalau sampai terjatuh, pasti hancur berkeping-keping. Tepat pada saat akan menabrak pembatas, aku memutar setir dengan keras. Sambil menarik rem tangan ban mengeluarkan suara gesekan melengking dengan tanah. Sebuah drift indah dengan ekor mobil menyapu pembatas. Di mataku muncul serangkaian momen. Aku kaget hingga berkeringat dingin. Setengah badan mobil menggantung di bawah pantat mobil adalah jurang yang dalam. Hampir bersamaan bunyung dari belakang terdengar suara gedebuk keras. Mobil yang selalu mengikutiku itu bertabrakan dengan sebuah santana hitam. Airbag mengembang. Diikuti suara sirene melengking dari jauh. Semakin dekat lampu merah biru berkedip. Roda menerjang keheningan malam gunung. Polisi dengan cepat menguasai lokasi kejadian. Aku keluar dari mobil, tidak terluka sama sekali, hanya sedikit gemetar. Jika bukan karena aku sudah berlatih, kali ini benar-benar tamat di sini. Aku merasa seperti selamat dari bencana. Seperti Ruyan, ditarik keluar dari mobil oleh polisi. Ternyata di dalam mobil masih ada seorang pria. Qin Hui. Liu Ruyan melihat polisi panik. Matanya dipenuhi ketakutan. Kenapa kalian menangkapku? Kalian yang salah. Mobilku. Dia masih seperti itu jahat. Orang jahat yang lebih dulu melapor tanpa didada Liu Ruyan. Setiap kata yang Anda ucapkan sekarang akan menjadi bukti di pengadilan. Bagaimana Anda tahu namaku? Liu Ruyan terkejut. Hehe. Bagaimana aku tahu apakah mobil Ye itu karena kau menginjak rem dengan salah, menyebabkan rem mobilnya gagal. Ini bukan kecelakaan lalu lintas biasa, ini pembunuhan yang disengaja. Wajah Liu Ruyan berubah drastis, dalam sekejap menjadi pucat pasi. Tidak, bukan aku tidak tahu apa-apa. Liu Ruyan berteriak histeris, mencoba meronta, tapi ditahan erat oleh polisi. Dia menatapku tajam, matanya dipenuhi kebencian gila dan keputusasaan. Ye adalah kau. Aku berdiri di tempat, menatapnya dengan tenang. Wajahku tanpa ekspresi apapun, tidak marah, tidak takut, juga tidak ada kegembiraan kemenangan, hanya kehampaan yang mati. Liu Ruyan diborgol, aku pergi. Mobil polisi meraung dan kemudian hening. Setelah keributan reda, jalan gunung kembali sunyi. Hanya tersisa desau angin gunung melewati hutan. Suara Bingzi mendekat, menepuk pundakku. Masih banyak hal untuk proses penyelidikan dan rekaman keterangan lebih lanjut. Pulang dan istirahatlah dulu. Datang lagi besok. Kantor,
Tenang saja, rantai bukti sangat lengkap. Dia tidak bisa lari. Aku mengangguk, tenggorokan tercekat, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Tangan gemetar, perasaan lemas pasca trauma dan kesedihan besar yang tak terucapkan. Baru sekarang datang menerpa seperti air pasang, hampir membuatku tenggelam. Aku berbalik, Selena berdiri dalam angin dingin, menggigil kedinginan. Yevey, aku hamil. Apa? Anakmu? Aku terdiam, melihat wajahnya yang pucat pasi. Aku tiba-tiba tersadar. Aku berjalan mendekat, peluk dia dengan lembut ke dalam pelukanku. Apakah kamu mau menikah denganku? Ursela menangis dengan sangat sedih. Setelah Liu Ruyan ditangkap, mengaku segala sesuatunya dengan jujur. Ternyata dia juga ditipu. Semua biang keroknya ternyata adalah King Hui. Penyebabnya hanya karena bertahun-tahun lalu aku merebut satu proyek darinya. Dan kebetulan Liu Ruyan memiliki aib yang jatuh ke tangannya. Lalu memaksa Liu Ruyan untuk menikah denganku. Ingin membuatku kehilangan reputasi. Keduanya menerima hukuman berat dari hukum. Dan aku sama sekali tidak merasa senang. Aku membelai perut kecil Ursela yang semakin membesar. Untuk pertama kalinya merasa sangat tenang. Tempat yang dulu pernah disebut rumah, saat ini di mataku telah berubah menjadi runtuhan berdebu yang dingin penuh sarang laba-laba. Semuanya telah berakhir, dan kebahagiaanku dengan Ursela baru saja dimulai.